warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Konita Hairunisa dari kelas 1010. Jadi, hari ini kita mau bahas tentang 10 konsep dasar geografi. Nah, mungkin kalian suka bingung. Maksudnya gimana sih kak? Maksudnya apa sih kak 10 konsep dasar geografi itu? Nah, tenang aja. Kita bakal bahas satu persatu dengan contoh dan cara yang mudah dipahami. Nah, langsung aja kita lanjut ke materinya. Yang pertama ada lokasi. Maksudnya gimana sih ke lokasi? Nah, jadi lokasi itu posisi suatu tempat di permukaan bumi. Ada dua jenis nih. Yang pertama ada lokasi absolut dan yang kedua ada lokasi relatif. Untuk lokasi absolut itu letaknya tetap dan gak bisa berubah-ubah. Contohnya ada negara Thailand yang secara astronomis ada di sekitar 6 derajat lintang utara sampai 20 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Itu tuh fix gak bakal berubah gitu. Sedangkan kalau lokasi relatif, letaknya tergantung kondisi sekitarnya. Misalnya, Singapura punya lokasi relatif strategis karena dekat dengan jalur perdagangan internasional. Makanya, jadi pusat ekonomi dunia. Atau mungkin contoh lainnya, ada suatu sekolah yang relatif dekat dengan jalan raya, sehingga mudah untuk diakses. Lalu yang kedua, ada jarak. Maksudnya gimana sih kak jarak? Nah, jarak itu ukuran antara dua tempat. Sama seperti lokasi tadi, jarak itu dibagi menjadi dua juga. Yaitu yang pertama ada jarak mutlak, dan yang kedua ada jarak relatif. Nah, untuk jarak mutlak ini, dia tuh lebih ke arah jarak. Misalnya contohnya, dari Bandung ke Garut sekitar 60 km. Nah, untuk contoh yang relatifnya tuh lebih ke arah waktu. Misalnya dari Bandung ke Garut bisa sampai 2 jam kalau menggunakan mobil. Tapi kalau menggunakan motor bisa sampai 4 jam gitu. Lalu yang ketiga ada keterjangkauan. Kalau keterjangkauan maksudnya gini, gampang atau susahnya suatu tempat dijangkau. Misalnya, dulu ada beberapa desa di Kalimantan susah diakses karena jalannya terbatas. Tapi setelah ada tol dan bandara, aksesnya jadi jauh lebih mudah. Nah, jadi keterjangkauan ini tuh tergantung fasilitas transportasi dan komunikasi. Lalu yang keempat ada pola. Pola maksudnya gimana sih kak? Nah, pola itu bentuk persebaran sesuatu di permukaan bumi. Misalnya pemukiman di daerah pegunungan. Biasanya berderet mengikuti jalan biar dekat dengan akses transportasi. Atau pola persawahan di Jawa, biasanya petak-petaknya mengikuti aliran sungai gitu. Lalu yang kelima ada morfologi. Nah, untuk morfologi ini dia adalah bentuk permukaan bumi. Misalnya ada pegunungan, lembah, dataran rendah, dan lain-lain. Contoh gampangnya, di Vietnam bagian utara ada pegunungan yang namanya Hoang Lien Son. Nah, sementara di bagian selatan ada delta sungai Mekong yang datar. Jadi morfologi ini ngebahas rupa muka bumi. Lalu yang keenam ada aglomerasi. Kalau aglomerasi itu intinya kegiatan yang mengelompok di satu tempat. Misalnya kawasan Orchard Road di Singapura yang penuh perbelanjaan, atau kawasan industri di Batam yang banyak pabrik elektronik. Jadi orang atau kegiatan suka ngumpul gitu di satu lokasi. Lalu yang ketujuh ada nilai guna. Maksudnya gimana kak nilai kegunaan? Jadi ini tentang manfaat suatu tempat atau ruang. Contohnya, Danau Toba di Sumatera Utara. Bagi warga sekitar tuh, danau itu bisa jadi sumber ikan.
Nah, bagi pemerintah itu bisa jadi objek wisata. Dan bagi peneliti itu bisa menjadi lokasi riset geologi. Jadi, nilai gunanya beda-beda tergantung siapa yang melihat. Lalu yang ke-8 ada interaksi dan interdependensi. Interaksi itu hubungan antar tempat, sedangkan interdependensi itu saling ketergantungan. Contohnya, petani di Myanmar ekspor beras ke negara tetangga. Sementara mereka impor mesin pertanian dari luar. Jadi ada hubungan jual beli yang bikin kedua pihak saling bergantung. Lalu yang kesembilan ada diferensiasi area. Nah, kalau diferensiasi area ini maksudnya perbedaan antara karakter antar wilayah. Contohnya, Kuala Lumpur penuh gedung pencakar langit dan lalu lintasnya padat. Sedangkan pedalaman Laos masih banyak hutan dan lahan pertanian. Jadi tiap tempat tuh punya ciri khasnya sendiri gitu. Lalu yang ke-10, yang terakhir, ada keterkaitan ruang. Maksudnya itu ada hubungan antara fenomena di satu tempat dengan tempat lain. Misalnya di Filipina banyak gunung berapi aktif. Akibatnya tanah di sekitarnya subur banget, cocok buat pertanian sayuran gitu. Nah, jadi kondisi alam ini memengaruhi kegiatan manusia. Jadi gitu teman-teman, 10 konsep dasar geografi. Kalau jelatin satu-satu ya. Intinya konsep ini bikin kita lebih gampang ngerti hubungan antara alam sama kehidupan manusia. Jadi sekian dari saya. Semoga jelas ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.